Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang ikramul muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu artinya ikramul muslimin? Artinya memuliakan sesama muslim. Memuliakan sesama saudara se-Islam. Itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum, rawahu Muslim fi muqaddimati sahihih. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami agar memperlakukan manusia menurut kedudukannya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam permulaan Sahih Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga kita menempatkan kedudukan seseorang itu pada tempatnya. Kalau dia seorang orang yang tua, maka harus kita hormati. Kalau dia sebaya, maka harus kita hargai. Kalau dia masih kecil, maka harus kita sayangi. Maka Nabi itu mengajarkan akhlak. Nah, akhlak ini penting. Terus kalau dia orang-orang yang berpangkat, ya dihormati sesuai pangkatnya. Orang yang berkedudukan ilmu maka dimuliakan sesuai keilmuannya. Terhadap orang-orang lemah kita harus sayang, jangan pernah kita menghina mereka. Ini penting, hadirin. Hadis kedua, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة فقال لا إله إلا الله ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك إن الله تعالى جعلك حراما وحرم من المؤمنين ماله ودمه وعرضه وأن نظن به ظنا سيئا رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن ابن أبي جعفر وهو ضعيف وقد وثق مجمع الزوائد. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kepada Ka'bah. Lalu beliau bersabda, la ilaha illallah. Alangkah indahnya engkau, wahai Ka'bah. Alangkah wanginya baumu dan alangkah besarnya kehormatanmu. Akan tetapi kehormatan seorang mukmin lebih tinggi darimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanmu terhormat. Dia juga menjadikan harta, nyawa dan harga diri seorang mukmin terhormat. Dan dia telah melarang kami untuk berprasangka buruk kepada seorang beriman, seorang mukmin. Hadis riwayat Imam Tabarani dalam kitab Al-Kabir. Dalam sanadnya terdapat Hasan bin Abu Ja'far. Perawi ini, satu rawi ini adalah dhaif, namun oleh sebagian ulama dipandang thiqat, terpercaya. Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 360. Jadi hadirin yang mulia, dari hadis ini bisa kita pelajari bahwasanya kehormatan seorang mukmin itu lebih tinggi dari segala-galanya. Maka nggak boleh diganggu, ya, nyawanya, hartanya, harga dirinya jangan pernah direndahkan. Maka ini pentingnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar supaya kita tuh terus menghormati saudara kita yang beriman.
Jangan gara-gara kita punya pangkat kita menganggap remeh orang-orang yang di bawah kita. Jangan mentang-mentang kita ustadz, kita kiai, kita habib, ya. Ini bukan menyinggung habaib, tidak. Tetapi jangan mentang-mentang kita ini punya kedudukan ilmu terus kita merendahkan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang mungkin kurang ilmunya, orang-orang yang mungkin di bawah ilmunya, keilmuan daripada kita. Jangan. Ini penting. Ini Nabi mengajarkan kita supaya menjaga perasaan kita terhadap orang-orang beriman, menjaga kehormatan orang-orang beriman. Hadis yang ketiga, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim bi 40 kharifan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun babu ma jaa'a anna fuqara'al muhajirin. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang-orang muslim yang miskin akan masuk ke dalam surga 40 tahun lebih dulu daripada orang-orang muslim yang kaya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, bab dalil bahwa kaum muhajirin yang miskin. Hadis nomor 2355. Jadi hadis ini mengangkat derajat orang-orang miskin. Jadi orang kaya jangan tersinggung, jangan. Kenapa orang miskin dimasukkan surga lebih dulu 40 tahun? Karena hisapnya sedikit. Atau bahkan yang tidak punya apa-apa tidak punya hisap, begitu. Ya. Sedangkan orang-orang kaya semua hartanya dihisap, gitu. Dari mana hartanya dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Maka orang-orang kaya yang hakiki adalah mereka yang punya harta kemudian dibelanjakan untuk di jalan Allah. Akhirnya nanti di akhirat bisa menjawab. Maka orang miskin juga jangan berbangga hati. Walaupun Nabi telah mengangkat derajat orang miskin dalam hadis ini, setidaknya orang-orang miskin itu jangan berbangga hati. Bisa jadi kamu juga kena hisap. Kenapa? Karena hatimu ada toma terhadap harta orang lain. Maka nikmatilah apa yang telah Allah berikan kepadamu, syukuri, kemudian perbanyak ibadah. Demikian 3 hadis ini cukup insyaallah untuk ikramul muslimin, ya. Yang paling penting dalam masalah ini adalah bagaimana menjaga prasangka baik terhadap saudara muslim, bagaimana menjaga kehormatan orang-orang beriman. Jangan pernah kita menganggap remeh kepada kehormatan orang-orang beriman walaupun dia tidak punya apa-apa. Walaupun nampaknya di dunia dia miskin, tapi harusnya kita ini tidak beranggapan rendah terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.